Stop hearing minors. Dalam dunia bisnis, banyak berbagai masalah etika bisnis yang terjadi. Di antaranya sebagai berikut: suap, paksaan, pencurian, penipuan, dan diskriminasi tidak jelas. Faktor penyebab perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya: mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, dan pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Lalu, apa definisi pekerja anak? Tenaga kerja dan transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi. Dan definisi pekerja anak menurut ILO atau IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Lalu, isi hukum ketenagakerjaan tentang perlindungan anak yaitu: yang pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Yang kedua, pengecualian bagi anak berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Yang ketiga, dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa. Yang terakhir, anak dianggap bekerja apabila berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ada konsensus besar di seluruh dunia bahwa pekerja anak adalah bertentangan dengan hak setiap anak untuk perkembangan normal, meliputi pendidikan, waktu bermain, kesehatan fisik, dan mental. Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 89. Konvensi ILO mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Konvensi buruh mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di bawah umur perlu kebijakan tegas dari pemerintah untuk mencegah dan menghapuskannya. Pada 3 Mei 2003, perusahaan X terlibat dalam pekerja anak di India. Perusahaan menanggapi dengan tegas menyangkal keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pekerja anak. Setelah pemeriksaan lebih dekat ini berkisar 4 isu, sejauh mana rantai tanggung jawab perusahaan X seharusnya menyalahkan sejarah perusahaan untuk memperkerjakan anak di industri kapas. Tabel penelitian Venkateswarlus 90 sampai tahun 2000. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut ada antara 50 dan 60 juta pekerja anak di India. Banyak anak-anak yang bekerja dalam produksi kapas menjadi korban perbudakan hutang. 15 juta di antaranya hidup dalam keadaan seperti budak. Menurut laporan Venkateswarlu, hampir 450.000 anak usia 16-14 tahun di seluruh India bekerja di industri kapas pada tahun 2002. Apa dampak bagi kesehatan? Dampak paparan pestisida bagi anak-anak seperti endosulfan, monokrotofos, ipermetrin, dan mitomil menyebabkan mual, sakit kepala, disorientasi, bahkan masalah pernapasan. Namun, pemerintah India mulai memperhatikan kasus pekerja anak. Pemerintah India menjalin kerjasama internasional memberantas buruh anak di bawah 18 tahun dengan membangun sarana pendidikan. Lalu, bagaimana solusi dari kasus perusahaan tersebut? Yang pertama, mengurangi biaya sekolah atau menghapuskan uang sekolah dan pengeluaran-pengeluaran terkait lainnya, menyediakan beasiswa bagi anak-anak. Yang kedua, menyediakan makan siang di sekolah. Yang ketiga, menyediakan sekolah transisi bagi anak-anak yang jauh tertinggal dari teman-temannya.
Yang keempat, menawarkan program pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang lebih tua. Yang terakhir, mengatur kredit dan aktivitas lain yang mendatangkan penghasilan bagi orang tua. Peningkatan kesadaran masyarakat juga penting sebagai upaya pencegahan. Upaya pencegahan bertujuan untuk mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak, sehingga anak memperoleh hak-haknya, seperti mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja di masa depan. Dan terakhir, sarannya bagaimana? Yang pertama, perusahaan bisa merekrut pekerjaan yang cukup umur dari dalam dan dari luar negeri. Yang kedua, perusahaan menjamin kesehatan tenaga kerja selama berlangsungnya pekerjaan. Yang ketiga, pemerintah setempat membuat undang-undang larangan mempekerja anak di bawah umur.